Masih bersama Guru Besar Sosiologi Bencana NTU Singapura Zulfikar Amir, ada juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia Alfonsus Wijaya dan Deputi 2 Kantor Staf Presiden Abed Nego Tarigan. Saya ke Bung Abed. Ya, Mas jelas Bung Abed ya. Bung Abed, ini ada fenomena baru di masyarakat kita. Mall sepi, tapi wisata outdoor yang ramai. Apakah itu kemudian yang ditangkap juga oleh pihak pemerintah? Iya, benar sekali, Mas Aiman. Kami diinformasikan oleh Bapak Kepala Staf tadi di dalam rapat kabinet juga salah satu yang diangkat itu misalnya di beberapa spot pengecekan oleh tim dari Kemenko, yaitu berkaitan misalnya di Pangandaran. Betul, ini kita punya visualnya nih luar biasa. Iya, jadi di pantai dan kemudian juga hotelnya juga tidak menerapkan batasan 100%, restoran juga begitu. Nah, ini juga memang yang perlu kita antisipasi dari pembelajaran ini adalah pertama, bahwa ada keinginan masyarakat kita yang luas untuk beraktivitas outdoor begitu ya, wisata begitu. Kecenderungan mau seperti itu di semua wilayah? Hampir semua wilayah banyak melakukan aktivitas itu karena memang juga ini banyak faktor ya, mungkin setelah lama dibatasi geraknya, dan kemudian juga ada keyakinan kalau outdoor itu lebih aman daripada indoor misalnya begitu. Tetapi kan yang menjadi tantangan di kita bahwa di tempat-tempat publik seperti itu tidak terfasilitasi untuk pemeriksaan peduli lindungi. Jadi ini nggak ada check out memang untuk peduli lindungi gitu ya? Iya, betul. Jadi ini juga memang menjadi satu catatan penting. Dan kemudian yang berikutnya juga memang ada beberapa pendapat dan permintaan juga bagaimana peduli lindungi itu diperluas bahkan sampai ke tempat Tapi kalau ibadah. pantai gimana? Misalnya Pangandaran, saya nggak kebayang tuh Anyer, Parangtritis misalnya, di Semarang, Surabaya, Kenjeran misalnya, gimana? Nah, ini yang memang perlu upaya-upaya pembatasan untuk itu ya. Jadi memang bagaimana ketentuan-ketentuan itu bisa ditegakkan. Dan dalam yang terinformasi ke kami bahwa ada rencana untuk melakukan upaya-upaya juga pembatasan terkait dengan mobilitas itu, pemantauan yang lebih ketat gitu. Karena Bapak Presiden memang menekankan bahwa kita tidak mau mengambil resiko yang sama gitu ya dari pengalaman yang lalu. Dan kemudian juga kita tahu bahwa semua kasus itu naik kalau ada varian baru kan, Pak Saiman. Jadi dan sementara kita tahu bahwa di beberapa negara varian baru itu juga sudah kelihatan gitu ya. Varian Mu ya? Ya, varian Mu itu misalnya gitu, itu menjadi satu juga. Meskipun Delta juga belum sepenuhnya hilang karena negara tetangga kita diduga juga masih ada Delta di sana. Masih ada Delta, betul. Jadi ini yang memang menjadi peringatan Bapak Presiden pada hari ini gitu ya. Jadi sebentar, ini menarik Bung Abed. Jadi Presiden hari ini mengamanatkan untuk melakukan pembatasan pada tempat-tempat wisata yang kemudian nanti teknisnya akan dibicarakan begitu ya? Ada rencana untuk itu mengendalikan ya, termasuk juga tadi berupa pembatasan itu juga dibuka peluang untuk itu. Tapi nanti tentu Kementerian terkait mengendalikan, bahasanya mengendalikan ini ya? Jadi karena memang kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan itu harus memang di-enforce ya dalam situasi sekarang. Karena ketika indikatornya membaik, jumlah yang positif, meninggal yang kemudian juga bor dan lain sebagainya, itu menciptakan satu situasi relaksasi ya secara psikologis yang itu lebih longgar lah menurunkan gitu kewaspadaan masyarakat kita. Gitu. Dan itu belum tentu juga hanya di masyarakat kita, tapi bisa juga di pemerintah daerah juga merasa bahwa situasinya sudah terlewatkan. Nah, jadi saya simpulkan begini, jadi bahwa ada pola perubahan masyarakat yang tadinya wisata indoor, misalnya ke pusat perbelanjaan, sekarang beralih ke wisata outdoor gitu ya? Iya, outdoor, ada kecenderungan seperti itu. Sehingga pemerintah akan segera mengendalikan, nah teknisnya seperti apa nanti kita tunggu begitu. Iya, betul Bang Aiman. Jadi, nah tapi sisi lain juga Presiden memberikan perhatian untuk tadi memberi beberapa wilayah-wilayah agar diperhatikan yang tracingnya masih rendah, testingnya masih rendah. Terus kemudian juga yang vaksinasinya masih rendah. Jadi ini juga menjadi satu indikator bagi pemerintah untuk nanti sejauh mana selain menegakkan protokol kesehatan gitu ya, testing dan tracing serta vaksinasi itu menjadi keharusan gitu yang harus diselesaikan. Karena jalan paralel bareng-bareng. Secara paralel harus bareng-bareng menjadi satu indikator nantinya. Saya ke Guru Besar NTU di Singapura, saya ke Bung Zulfikar. Bung Zulfikar, di Singapura juga angkanya sedang naik. Malaysia luar biasa, hampir 20.000. Kalau kita bicara soal perbandingan dengan penduduk dengan Indonesia kan besar sekali angka 20.000 di Malaysia. Demikian juga dengan Filipina, Thailand juga. Apa yang terjadi di negara tetangga Indonesia?
Kalau Malaysia dan Filipina mereka memang mengalami satu situasi yang lebih buruk sehingga mereka sedikit kewalahan menangani jumlah kasus khususnya yang membutuhkan rumah sakit. Nah, kalau di Singapura sebenarnya agak berbeda. Ya. Mas Aiman mungkin ingat ketika ada berita yang mengatakan bahwa Singapura akan memperlakukan COVID seperti seperti flu ya. Jadi sekarang sebenarnya pemerintah Singapura sudah melakukan transisi ke endemik, di mana fokus perhatian mereka itu bukan jumlah kasus, tetapi jumlah kasus aktif yang butuh perawatan rumah sakit dan ICU. Dan saat sekarang jumlah kasus aktif yang membutuhkan rumah sakit itu ada sekitar 600 dan cuma ada 2 atau 3 kasus yang membutuhkan ICU. Sementara jumlah kasus per hari itu bisa sampai 500 dan mungkin minggu depan sudah sampai 1000. Oh, dari 600 hanya 2 yang butuh ICU? Luar biasa ini. Betul sekali, ya. Kenapa bisa demikian? Vaksinasi. Nah, Singapura sudah mencapai tingkat vaksinasi 85% double dose. Ya, walaupun banyak Jadi lansia juga kan di Singapura, artinya betul. vaksinasi itu it works untuk para lansia gitu ya? Betul sekali, dan mereka sudah mempersiapkan dosis booster untuk kelompok rentan termasuk lansia pada akhir tahun. Jadi mereka sudah mempersiapkan itu. Jadi apa yang terjadi di Singapura sekarang agak berbeda konteksnya. Karena mereka sekarang sudah menuju ke arah endemik, di mana mereka mempersiapkan diri untuk membuka perekonomian mereka secara lebih luas. Orang bisa masuk ke Singapura, turis, pendatang tanpa harus karantina, dan warga negara Singapura itu bisa keluar dan kembali tanpa karantina. Oke, jadi tingkat keparahannya kalau saya lihat 3/1000 atau sekitar 0,3% lah kurang lebih. Betul sekali. Ya. 0,3% tingkat keparahannya kecil sekali ya di Singapura. Dan itu ya betul, itu indikasi dari efektivitas vaksinasi. Baik, terakhir saya ke Bung Alfonsus. Bung Alfonsus, apa yang bisa disampaikan? Kebetulan ada Bung Abednego juga dari pemerintah. Iya, saya kira tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan tidak bisa meningkat secara signifikan kalau memang pembatasan-pembatasan masih banyak yang belum dilonggarkan oleh pemerintah. Salah satunya misalkan perkantoran. Jadi perkantoran ini juga mempengaruhi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. Pusat-pusat belanja yang berada di sekitar perkantoran itu saat ini tingkat kunjungannya sangat rendah sekali. Kemudian juga tadi anak-anak, kalau kita lihat tadi di gambar, di foto, di rekaman itu kan ada tempat wisata, hampir mungkin 50% itu semua keluarga membawa anak-anak ya. Saya kira itu juga menjadi pengaruh. Kemudian tadi waktu makan juga ya. Jadi ini semua mempengaruhi itu. Memang betul ada tren untuk ke arah outdoor. Jadi pusat-pusat perbelanjaan yang berkonsep terbuka outdoor sekarang ini juga memiliki tingkat kunjungan yang lebih tinggi daripada pusat-pusat perbelanjaan yang full indoor ya. Jadi saya kira itu. Tetapi juga tadi saya sampaikan bahwa ini adalah karena pemerintah masih memberikan pelonggarannya sangat-sangat terbatas. Jadi tingkat kunjungannya sangat lambat sekali di pusat perbelanjaan. Tapi memastikan bahwa di pusat perbelanjaan mall itu terdeteksi ketika ada yang nekat mau masuk padahal mereka katakanlah belum tentu positif, tapi mereka kontak erat nggak akan bisa masuk itu. Ya, betul, itu adalah menurut saya itu yang menjadikan pusat perbelanjaan sekarang jauh lebih aman dan lebih sehat lagi. Jadi saya kira pemerintah seharusnya sudah bisa membuka pusat perbelanjaan, tidak perlu membatasi usia anak-anak lagi, tidak perlu juga memberikan batasan waktu makan. Karena memang kondisinya sudah jauh lebih aman. Dan kita lihat nanti bagaimana perkembangan dari PPKM yang terbaru yang akan disampaikan nanti oleh pemerintah. Kita akan dengarkan sama-sama. Terima kasih Bung Alfonsus dari Asosiasi Pusat Belanja Indonesia. Kemudian Bung Zulfikar Amir, Guru Besar dari NTU di Singapura. Dan juga ada Bung Abednego Tarigan dari Kantor Staf Presiden. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.